Wahabi itu dikenal sering bikin ajaran-ajaran baru atau bid'ah. Tapi bid'ahnya itu keterlaluan, karena bid'ah yang dimaksud itu dianggap sebagai sunnah. Contohnya beginilah, contoh yang paling parah gitu ya. Misalkan orang-orang Wahabi itu bikin Trinitas Tauhid. Trinitas tapi Tauhid, yaitu bahwa Tauhid Rububiyah, Tauhid itu dibagi menjadi 3, Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Tauhid Asma wa Sifat. Tidak ada satupun ajaran dalam Quran, dalam hadis yang membagi Tauhid menjadi 3 seperti itu tuh gak ada. Kemudian datang orang belakangan, ada yang mengatakan yang bagi 3 Trinitas. Subhanallah, apa yang semua dibagi 3 menjadi Trinitas? Kalau saya punya istri 3, saya bagi 3, kemudian rumahnya bagi 3, Trinitas. Sepertinya, apa hubungannya Trinitas dengan ini? Orang bagi kata menjadi 3, Trinitas. Nggak nyambung ya. Tapi sering dipakai oleh mereka. Lihat, bahwasanya orang-orang sunnah itu sama seperti orang Nasara, sama-sama ya taslis, sama-sama apa? Trinitas. Apa hubungannya, akhi? Jadi kalau bantah yang ilmiah, jangan bantah seperti itu, nggak nyambung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar dapat menerima notifikasi setiap kali ada video terbaru yang kami upload. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan kasiran. Di cuplikan video tadi, kata guru gembul Wahabi itu dikenal sering bikin ajaran-ajaran baru atau bidah. Contohnya, orang-orang Wahabi itu bikin Trinitas Tauhid. Trinitas tapi Tauhid, yaitu bahwa Tauhid dibagi menjadi 3. Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Tauhid Asma wa Sifat. Tidak ada satupun ajaran dalam Quran dan hadis yang membagi Tauhid menjadi 3 seperti itu. Banyak yang bertanya tentang pembagian Tauhid ini. Dari mana asalnya? Dan mengapa harus dibagi menjadi 3 bagian? Ada yang mengatakan bahwa pembagian ini sama dengan Trinitas, seperti yang diajarkan oleh orang-orang Nasrani. Terkadang ucapan seperti ini dilontarkan oleh mereka yang menolak dakwah sunnah, sehingga mereka menjauh dan tidak mau mendengarkan kajian-kajian sunnah yang diberikan. Dalam video yang akan kami bagikan ini, kita akan mendengarkan penjelasan dari Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah mengenai pembagian Tauhid ini. Mari kita saksikan videonya bersama. Kalau ada yang protes, Ustadz, siapa yang bagi-bagi tauhid seperti ini ya? Ini dari mana dalilnya? Ini sering dibilang seperti itu ya. Kita bilang ini pembagian tidak perlu dalil. Ini hanya metode pembelajaran. Hanya metode pembelajaran. Anda nggak usah bagi juga nggak apa-apa. Yang penting Anda jangan salah. Saya tanya sama antum, apakah Nabi SAW meyakini hanya Allah pencipta? Apakah Muhammad SAW dan para sahabatnya meyakini Allah yang mencipta, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang memiliki? Lah, keyakinan Nabi itu kita hanya namakan dengan tauhid apa? Rububiyah. Anda enggak namakan enggak apa-apa. Paham? Apakah Nabi dan para sahabatnya pernah menyembah selain Allah? Enggak, mereka menyembah cuma siapa? Allah. Nah, sikap Nabi dan para sahabatnya yang menyembah hanya kepada Allah kita namakan dengan tauhid apa? Uluhiyah. Ya. Paham? Sama. Apakah Nabi meyakini ada yang maha mengetahui selain Allah? Jawabannya tidak ada. Nah, keyakinan Nabi bahwasanya yang mengetahui hanya Allah itu kita namakan dengan tauhid apa? Al-Asma wa Sifat. Ini hanya metode pembelajaran. Ya, hanya metode pembelajaran. Kalau kita tidak mau membagi juga nggak ada masalah. Yang penting kamu jangan salah. Kenapa butuh pembagian ini? Itu pertanyaan. Kenapa butuh pembagian ini? Karena pembagian dibutuhkan karena ada yang menyimpang. Karena ada yang menyimpang. Dia benar dalam satu sisi, dia salah dalam sisi yang lain. Buktinya, betapa banyak orang menyangka dia bertauhid, padahal dia menyembah kepada selain Allah. Sementara dia meyakini yang menciptakan hanya Allah, yang mengatur alam semesta hanya Allah. Tapi waktu menyembelih, dia menyembelih kepada jin. Maka kita harus jelaskan, kamu ini benar dalam yang ini, salah dalam yang ini. Nah, yang ini namanya, yang benar itu namanya tauhid rububiyah, yang salah namanya tauhid al-uluhiyah. Jadi pembagian ini muncul kalau sebenarnya tidak ada penyimpangan, tidak perlu kita bagi-bagi. Paham? Saya ulangi. Sebenarnya kalau tidak ada penyimpangan, tidak perlu kita bagi-bagi. Tetapi karena ada penyimpangan, kesalahpahaman dalam penerapan tauhid, maka perlu kita bagi sehingga kita bisa menjelaskan mana titik yang benar dan mana poin yang salah. Paham sampai di sini?
Oleh karenanya ketika orang-orang musyrikin mereka salah, maka perlu penjelasan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita mau cari, sebenarnya tidak butuh dalil, tapi ini sekedar untuk penjelasan aja, penjelasan. Pertama, pembagian perlu karena apa? Karena ada penyimpangan. Allah berfirman tentang orang musyrikin, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Allah berfirman, tidaklah beriman, bayangkanlah, beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali mereka musyrik. Iman tauhid. Jadi Allah menjelaskan dalam ayat ini, orang-orang musyrikin Arab mereka menggabungkan antara iman dengan kesyirikan. Allah berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dalam akhir-akhir surat Yusuf, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka apa? Musyrik. Perhatikan, beriman dan syirik digabungkan dalam satu ayat, dan ini merupakan dua-duanya merupakan sifat orang-orang musyrikin Arab. Kalau antum baca tafsir ayat ini seluruhnya, antum akan dapati pernyataan Ibnu Mas'ud mengatakan iman mereka yaitu kalau ditanya, ya, siapa yang menciptakan langit, kata Allah, kata mereka Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan siapa? Allah. Itulah iman mereka. Wala in sa'altahum man khalaqahum, kalau kau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, la yaquluna Allah. Mereka jawab yang menciptakanlah siapa? Allah. Berarti iman mereka itu mereka yakin hanya Allah yang maha pencipta, hanya Allah yang maha memberi rizki, hanya Allah yang maha rububiyahnya. Ternyata mereka berbuat syirik. Wa hum musyrikun. Kesyirikannya di mana? Kesyirikannya ternyata mereka menyembah berhala, ternyata mereka menyembelih kepada selain Allah, ternyata mereka pakai azimat-azimat, ternyata mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini butuh pembagian. Ternyata ada tauhid mereka yang benar, ternyata tauhid mereka yang salah. Nah, mereka yang benar ini pada tauhid apa? Rububiyah. Ini tauhid apa? Rububiyah. Mereka salah dalam tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Nah, karena ada kesalahan dari orang musyrikin, maka Allah membagi. Ya. Allah membagi. Allah ingatkan, kalian benar dalam tauhid rububiyah, kalian salah dalam tauhid uluhiyah. Maka Allah sering berdalil dengan tauhid rububiyah untuk membantah mereka yang salah dalam tauhid uluhiyah. Makanya Allah mengatakan, a ilahun ma Allah. Siapa yang beri rezeki, siapa yang menciptakan kalian? Apakah ada sembahan selain Allah? Kalau kalian tahu yang menciptakan hanya Allah, beri rezeki hanya, kenapa kalian menyembah selain Allah? Itu sering. Ya. Ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 21 kalau tidak salah. Wahai manusia sekalian, ya, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, yang telah menghamparkan bumi bagi kalian, yang telah meninggikan langit bagi kalian, yang telah menurunkan hujan bagi kalian, yang menumbuh-numbuhkan tumbuhan hanya bagi kalian hanyalah Allah. Maka jangan kalian mengambil tandingan-tandingan bagi Allah. Kalian berdoa, beribadah kepadanya, wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu semua yang menciptakan hanyalah Allah. Ini ayat Al-Baqarah 21. Allah berdalil dengan tauhid rububiyah untuk memperbaiki tauhid uluhiyah mereka yang keliru. Faham? Allah berdalil dengan tauhid rububiyah untuk memperbaiki tauhid uluhiyah mereka yang salah. Contoh dalam surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 21. Ini contoh. Sehingga tatkala itu di zaman Nabi ada pembagian tauhid menjadi secara konten. Nabi tidak pernah mengatakan, tapi secara konten Allah sudah membagi rububiyah dan apa? Uluhiyah.
secara konten ya. Kenapa Allah ingatkan kepada orang musyrikin yang mereka bertauhid dalam rububiyah, namun mereka salah dalam peribadatan, mereka salah dalam tauhid uluhiyah. Jadi pembagian ini sebenarnya tidak perlu kalau tidak ada penyimpangan. Tatkala timbul penyimpangan, orang-orang menyimpang dalam tauhid asma wa sifat, mereka menolak sifat-sifat Allah, mereka menolak uluwullah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala, mereka menolak kalamullah, kata mereka Allah tidak berbicara dengan harfin wa saut, Al-Qur'an ini hanyalah makhluk, maka butuh penjelasan. Butuh penjelasan kita bagi ini bahwasanya agar kita tepat dalam setiap tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepat sebagaimana dalam tauhid rububiyah tidak ada salah, dalam tauhid uluhiyah tidak ada salah, dalam tauhid asma wa sifat juga tidak boleh salah. Jadi intinya pembagian ini perlu karena ada apa? Penyimpangan. Fahimtum? Taib. Dalil yang kedua, ya. Ini hanya apa? Metode pembelajaran. Sebagaimana hukum dibagi menjadi 5. Bagi menjadi 5. Sebagaimana kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Ini cuma metode pembelajaran. Kalau kita dalam bahasa Arab kita namanya isim, fi'il, harfun. Ada namanya isim, ada namanya kata kerja, kata benda, kata kerja, huruf. Nabi juga tidak pernah bagi-bagi seperti ini. Contoh masalah fikih, Nabi tidak pernah bagi hukum fikih ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Siapa yang bagi? Orang belakangan. Kenapa dibagi? Supaya tidak ada kerancuan. Jangan disangka setiap perintah Nabi semuanya wajib. Jangan disangka setiap larangan Nabi semuanya haram. Maka perlulah pembagian para ulama menjelaskan. Tidak semua yang diperintah oleh Nabi wajib otomatis. Ada wajib, ada sunnah. Bahkan ada yang mubah. Al-amr ba'dal hazar. Perintah setelah larangan bisa jadi mubah. Tidak semua perintah otomatis jadi wajib. Nah untuk itu adakan pembagian. Dibagilah namanya wajib, mandub atau sunnah. Kemudian mubah. Ya, kemudian setelah itu pembagian lagi yang namanya makruh, yang namanya apa? Haram. Apakah Nabi pernah bagi-bagi seperti itu? Tidak pernah. Bolehkah pembagian tersebut? Boleh atau tidak? Boleh. Untuk apa? Metode pembelajaran. Paham? Metode pembelajaran. Yang ketiga, ahlul bid'ah juga membagi. Banyak orang protes dibilang ahlul bid'ah ya, karena mereka bid'ahnya bid'ah hasanah ya. Jadi ahlul bid'ah hasanah ya, juga membagi ya. Sebagian mereka juga membagi. Contoh, dalam buku-buku baik Mu'tazilah maupun Asy'ariyah kita dapati mereka mengatakan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Saya sudah baca buku mereka. Mereka juga bagi tauhid uluhiyah, tauhid apa? Rububiyah. Dalam buku-buku mereka juga mereka membagi tauhiduz zat, tauhidus sifat. Dalam buku-buku mereka. Ya. Mereka bagi juga apa namanya? Tauhid zat, tauhid apa? Sifat. Apa namanya, bukan apa? Mereka bagi juga sifat zat. Mereka bagi menjadi sifat fi'il. Mereka bagi juga ada sifat zatiyah, ada sifat apa? Fi'liyah. Dalam buku-buku mereka. Dalam buku Syarah Aqidah Asy'ariyah juga mereka bagi, ya. Dan mereka mengatakan innallaha wahidun fi dzatihi la qasima lahu. Wahidun fi sifatihi la nadhira lahu. Wahidun fi af'alihi la syabiha lahu. Atau seperti itu. Mereka bagi juga dari 3. Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid fi'il. Dalam buku-buku mereka. Mereka juga bagi. Kemudian datang orang belakangan, ada yang mengatakan yang bagi 3 trinitas. Subhanallah. Apa yang semua dibagi 3 menjadi trinitas? Kalau saya punya istri 3, saya bagi 3, kemudian rumahnya bagi 3, trinitas. Ya, sepertinya, apa hubungannya trinitas dengan ini? Orang bagi kata menjadi 3, trinitas. Tidak nyambung ya. Tapi sering dipakai oleh mereka. Lihat bahwasanya orang-orang sunnah itu
Sama seperti orang Nasara, sama-sama ya tatslits, sama-sama apa? Trinitas. Apa hubungannya, akhi? Jadi kalau bantah yang ilmiah, jangan bantah seperti itu, nggak nyambung ya. Hanya menipu orang-orang awam ya. Paham? Jadi inilah sekedar kita punya wacana bahwa bagian ini hanyalah sekedar metode pembelajaran. Anda tidak membagi juga nggak ada masalah. Yang penting kontennya benar. Yang penting Anda jangan menyimpang dalam tauhid uluhiyah, jangan menyimpang dalam rububiyah, jangan menyimpang dalam tauhid asma sifat. Kenapa mereka begitu mengingkari bagian ini? Karena ini awal dari penjelasan penyimpangan mereka. Saya ulangi. Kenapa mereka begitu benci dengan bagian ini? Karena pembagian ini adalah metode awal untuk menjelaskan penyimpangan apa? Mereka tidak mau kalau orang minta di kuburan dikatakan musyrik, mereka enggak mau. Kita tidak bisa menjelaskan dengan gamblang kalau kita kecuali dengan menjelaskan pembagian ini. Paham? Betapa banyak orang merasa tidak musyrik kecuali kalau pindah agama. Tapi kalau dia minta-minta kepada penghuni kubur dia tidak merasa musyrik. Kalau dia potong kambing buat jin dia tidak merasa musyrik. Saya sholat kok, saya haji kok. Iya, Anda musyrik. Kenapa musyrik? Ya, kita jelaskan Anda musyrik dalam tauhid apa? Uluhiyah. Dalam rububiyah Anda benar. Paham? Jadi saya ulangi, kenapa mereka benci bagian ini? Karena ini adalah awal dari penjelasan untuk menjelaskan penyimpangan mereka. Baik. Masih paham? Silakan dicatat. Direnungkan, yang tidak paham tanya ya. Sebagian orang-orang sufiyah membagi tauhid menjadi 3. Mereka katakan tauhidul khassah, tauhidul ammah, tauhidul khassah, tauhid khassatil khassah. Tauhidnya orang umum, tauhidnya orang khusus, tauhid orang super khusus. 3 juga dibagi sama. Trinitas. Masya Allah, penjelasan yang sangat luar biasa dan jelas sekali. Jadi, bagi mereka yang bertanya siapa yang membagi tauhid, mengapa dibagi menjadi 3, dan apa dalilnya, semua sudah dijelaskan dengan jelas dalam video oleh Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah. Dari video tersebut kita bisa ambil bahwa pembagian ini dilakukan karena adanya penyimpangan di zaman jahiliyah, di mana mereka beribadah kepada Allah, tetapi juga kepada berhala, yang disebut sebagai uluhiyah. Pembagian tauhid ini dilakukan untuk memudahkan pembelajaran. Tauhid uluhiyah berkaitan dengan keyakinan bahwa ibadah hanya untuk Allah saja. Tauhid rububiyah berkaitan dengan keyakinan bahwa Allah adalah yang mengatur, menciptakan, dan memiliki segala sesuatu. Dan tauhid asma wa sifat berkaitan dengan keyakinan bahwa hanya Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Pembagian ini juga digunakan untuk metode pembelajaran. Mirip dengan pembagian dalam ilmu syaraf dan nahwu untuk memudahkan belajar bahasa Arab. Begitu pula pembagian hukum ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Kalau kita cari dalilnya, pembagian ini tidak disebutkan secara langsung, tapi kaidah ini dibuat oleh para ulama untuk memudahkan memahami sebuah hukum dengan mengumpulkan dalil-dalil yang ada. Meskipun ada propaganda yang menyamakan pembagian ini dengan Trinitas, itu adalah kesalahan. Semoga video ini memberikan pencerahan dan membantu kita memahami tauhid dengan benar. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.